Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu. Ibu Puji Rahayu kali ini akan membahas bab 6 bagian pertama, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Tujuan pembelajaran, setelah menyaksikan tayangan video ini diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan konsep energi, 2. Mengidentifikasi berbagai bentuk energi, 3. Menghitung besarnya energi potensial dan energi kinetik, 4. Menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan di sekitar rumah. Pengertian energi. Kalian bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti bermain bola, berlari, belajar, naik sepeda, dan sebagainya. Aktivitas sehari-hari ini bisa kalian lakukan karena kalian memiliki energi. Dan energi itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari makanan yang kalian makan. Bayangkan saja kalau kalian tidak makan sehari, pasti kalian tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jenis-jenis energi. Ada energi kimia, energi listrik, energi panas atau kalor, energi bunyi, energi cahaya, energi nuklir. Ada juga energi potensial dan energi kinetik atau energi gerak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari proses reaksi kimia. Contohnya adalah makanan yang kita makan. Jadi ketika kita tadi bisa beraktivitas sehari-hari karena kita makan makanan yang di dalamnya mengandung energi kimia. Kemudian mobil bisa berjalan juga karena ada bahan bakar, dan bahan bakar itu mengandung energi kimia. Baterai dan aki pun juga mengandung energi kimia. Yang kedua adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Energi listrik bisa diperoleh dari energi air atau sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga surya atau matahari, ada pembangkit listrik tenaga diesel, ada biomasa, ada pembangkit listrik tenaga nuklir, ada juga pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan juga ada pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, bayu itu angin, jadi energi angin. Berikutnya adalah energi panas atau energi kalor, yaitu energi yang dimiliki benda yang dapat menghasilkan panas. Jadi di benda-benda yang menghasilkan panas di sekitar kita itu pasti mengandung energi panas atau energi kalor. Misalnya matahari, kemudian lampu yang sedang menyala, api, kemudian kompor, air yang panas, semua itu memiliki energi panas. Berikutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi ini dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Contohnya ketika kita memainkan alat musik, berarti ada sumber bunyi di sana. Berarti itu menimbulkan energi bunyi. Begitu juga petasan atau bom yang meledak itu juga akan menimbulkan energi bunyi yang sangat besar. Ketika kita bermain genderang, juga energi bunyi bisa dihasilkan. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang berasal dari sumber cahaya. Dapat kita jumpai sehari-hari di rumah energi cahaya ya. Ada lilin, matahari, kemudian contohnya misalnya lilin yang sedang menyala, lampu, sinar matahari, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi zat-zat radioaktif. Berikutnya adalah energi potensial. Energi potensial ada dua macam. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya terhadap bidang acuannya.
Dan yang kedua adalah energi potensial elastis, yaitu energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya gaya tekan dan gaya renggang yang bekerja pada benda. Kita lihat gambar ini. Nah, ini di sini berarti benda ini mengandung energi potensial karena dia berada pada kedudukan terhadap tanah. Nah, juga seperti ini. Ini mengandung energi potensial. Energi potensial gravitasi. Nah, sedangkan energi potensial elastis ini contohnya busur panah yang sedang direnggangkan itu siap meluncur, itu mengandung energi potensial elastis. Begitu juga pegas. Pegas yang ditekan itu akan memiliki energi potensial elastis. Sekarang kita akan belajar tentang energi potensial gravitasi bumi. Setiap benda itu memiliki massa. Apabila benda berada pada kedudukan seperti ini, berarti benda M ini memiliki energi potensial karena dia berada pada ketinggian tertentu terhadap bumi, yaitu H. Benda punya massa M. Kemudian ada pengaruh gravitasi bumi. Karena kalau benda ini jatuh, maka larinya dia akan ke bawah karena kena gaya gravitasi bumi. Maka secara matematis dirumuskan bahwa EP sama dengan mGh. EP adalah energi potensial satuannya Joule, kemudian M adalah massa satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian. Dilihat dari rumus matematis ini, kita bisa mengatakan bahwa pada ketinggian yang sama, apabila benda memiliki massa yang besar, maka energi potensialnya pun menjadi besar. Dan apabila benda memiliki massa yang sama, kemudian berada pada ketinggian yang lebih tinggi, maka semakin tinggi kedudukannya, energi potensialnya semakin besar. Kita langsung lihat contoh soalnya. Buah mangga massanya 0,4 kg berada di pohonnya pada ketinggian 5 meter dari tanah. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa energi potensial yang dimiliki mangga? Kita selesaikan seperti biasanya, kita baca soalnya. Buah mangga massanya 0,4 kg. Berarti kita tahu bahwa M-nya adalah 0,4 kg. Kemudian berada pada ketinggian 5 meter, berarti hanya sama dengan 5 meter. Dan percepatan gravitasinya tadi dilambangkan dengan G, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu, apa yang ditanyakan? Berapa energi potensial? Berarti EP dari mangga itu berapa pada kedudukan tadi? Ya, kita jawab seperti biasanya, masukkan rumus bahwa EP sama dengan M kali G kali H. Nah, langsung kita masukkan, M-nya 0,4, kemudian G-nya 9,8 dan H-nya 5. Langsung kita kalikan, dan ketemunya adalah 19,6 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Atau energi potensialnya sama dengan 19,6 Joule. Jadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat itu setara dengan Joule. Soal kedua. Sebuah benda masanya 5 kg memiliki energi potensial sebesar 490 Joule. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 9,8 meter per sekon kuadrat, maka benda tersebut berada pada ketinggian berapa dari permukaan tanah? Kita jawab, kita selesaikan. Dari soal diketahui massa benda berarti M sama dengan 5 kg. Kemudian energi potensial EP-nya 490 Joule dan percepatan gravitasi berarti G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu apa yang dia tanyakan soal? Berapa ketinggian dari permukaan tanah? Berarti H sama dengan berapa? Kita jawab seperti biasanya, masukkan rumus dasarnya bahwa EP sama dengan M kali G kali H.
Nah, apabila ditanya H, berarti H sama dengan EP dibagi M kali G. Langsung kita masukkan bilangannya. Di sini EP sama dengan 490 Joule dibagi M-nya sama dengan 5 dan G-nya sama dengan 9,8. Lanjut, berarti H sama dengan 490 Joule kali 5 kali 9,8 itu sama dengan 49 kg meter per sekon kuadrat. Nah, jadi H sama dengan 490 dibagi 49 sama dengan 10 meter. Jadi ketinggian benda tersebut 10 meter di atas permukaan tanah. Berikutnya adalah energi kinetik atau energi gerak, yaitu energi yang dimiliki suatu benda yang sedang bergerak. Jadi sebagai ilustrasi gambar ini, pada saat seperti ini posisinya berarti benda ini memiliki energi potensial. Kemudian saat didorong maka benda ini akan jatuh karena pengaruh gravitasi bumi. Pada saat bergerak inilah maka benda ini mengandung energi gerak. Nah, sekarang kita ke energi kinetik. Kembali kepada posisi yang seperti ini, seperti tadi ya. Apabila benda dalam keadaan posisi diam, berada pada ketinggian seperti ini, berarti dia memiliki energi potensial. Nah, apabila benda ini kena gaya dorong, maka benda ini akan jatuh. Nah, pada saat jatuh itulah maka energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Setiap benda yang bergerak itu memiliki kecepatan atau V. Maka secara matematis rumus energi kinetik atau EK itu adalah setengah massa kali kecepatan dikuadratkan. Atau EK sama dengan setengah MV kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per sekon. Ya, jadi sama, semakin besar massa yang dimiliki benda, energi kinetik yang dimiliki juga semakin besar. Contoh soal penerapan rumus energi kinetik. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapakah besar energi kinetik benda tersebut? Seperti biasanya diketahui dari soal, berarti benda bermassa 2 kg, berarti M-nya 2 kg. Kemudian kecepatannya 30 meter per sekon, berarti V-nya adalah 30 meter per sekon. Oh, ini kurang ya. 30 meter per sekon kurang ya. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Kemudian kita jawab, energi kinetik rumusnya adalah setengah kali M kali V kuadrat. Kita masukkan angkanya, berarti sama dengan setengah kali 2 kali 30 dikuadratkan. Ingat, 30 kuadrat itu adalah 30 kali 30, bukan 30 kali 2. Kalau begitu, EK sama dengan setengah kali 2 kan 1. 30 kuadrat berarti 900. Berarti 1 kali 900. Jadi, energi kinetik benda tersebut adalah 900 Joule. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Tadi sudah dibahas bahwa ketika benda berada posisi seperti ini, berarti benda ini memiliki energi potensial. Pada kedudukan ini, energi potensial itu maksimal, ya, sedangkan dia tidak memiliki energi kinetik, berarti energi kinetiknya adalah 0. Nah, apabila benda ini disentuh dengan gaya, maka dia akan jatuh. Berarti
energi potensial yang ada di sini berubah menjadi energi kinetik. Dan pada posisi ini, energi potensial masih lebih besar daripada energi kinetik. Ini kalau di gerak lambatnya ya. Kemudian apabila dia jatuh ke bawah lagi, nah posisi di sini energi potensial masih lebih besar daripada energi kinetik. Pada saat separuh perjalanan bola ini jatuh, di sini posisi energi potensial sama dengan energi kinetik. Dan begitu semakin ke bawah, berarti di sini energi potensial semakin berkurang. Jadi energi potensialnya lebih kecil daripada energi kinetik. Nah, begitu menjelang mau menyentuh tanah, di sini justru energi potensialnya menjadi 0 dan energi kinetiknya maksimal. Oh, ini sama dengan ya, sorry. Ya, ini sama dengan. Jadi kebalikan dengan posisi yang ada di sini. Pada saat menjelang jatuh, Ibu ulang, berarti energi potensialnya 0 dan energi kinetiknya maksimal. Nah, dilihat dari sini berarti energi potensial itu sangat erat hubungannya dengan energi kinetik, ya. Nah, apabila dirumuskan secara matematis, maka energi potensial ditambah dengan energi kinetik itu disebut energi mekanik, dan itu nilainya tetap. Ya, artinya kalau benda tadi berada pada kedudukan di sini memiliki energi potensial sebesar 1000 Joule, maka ketika bergerak dia tetap 1000 Joule. Hanya energinya berubah menjadi energi potensial dan energi kinetik. Jadi energi potensial pada posisi atas ya ditambah dengan energi kinetik pada posisi atas itu nilainya sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik pada saat menjelang jatuh ke tanah, di mana energi potensial dan energi kinetik itu adalah konstan. Jadi kalau kita lihat di sini berarti energi itu berubah dari energi potensial menjadi energi kinetik, kemudian kembali menjadi energi potensial. Jadi jumlah energi potensial dan energi kinetik di dalam medan gravitasi adalah tetap atau konstan. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, energi itu bisa berubah dari energi potensial menjadi energi kinetik, kemudian menjadi energi potensial lagi. Kita juga mengenal adanya hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya mengalami perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi energi itu bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Kita lihat contoh sehari-hari perubahan bentuk energi. Contoh perubahan bentuk energi yang pertama, perhatikan. Ketika kipas angin ini kabelnya dicolokkan pada aliran listrik, maka kipas ini akan berputar. Berarti di sini akan ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak atau energi kinetik. Kita lihat sekarang kompor listrik untuk memasak. Berarti di sini ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh yang ketiga adalah lampu yang menyala. Lampu ini menyala bukan karena listrik, berbeda dengan kipas angin tadi. Ini dari energi listrik, juga kompor listrik dari listrik. Lampu ini menyala dari baterai. Berarti terjadi perubahan dari energi kimia yang berada di baterai, kemudian berubah menjadi energi listrik, dan energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Kita lihat contoh perubahan yang lain. Nah, coba perhatikan. Di sini ada sinar matahari, kemudian di sini ada pohon, dan di sini ada anak sedang bermain bola. Anak ini bisa bermain bola karena dia memiliki energi. Energi yang dia miliki berasal dari makanan.
Nah, makanan misalnya dari tumbuhan. Tumbuhan itu bisa hidup atau bisa berfotosintesis karena adanya sinar matahari. Nah, jadi di sini terjadi perubahan dari energi cahaya matahari, kemudian energi cahaya matahari digunakan untuk fotosintesis pada tumbuhan yang akan menghasilkan makanan, dan makanan itu mengandung energi kimia. Makanan ini dimakan oleh manusia, maka manusia itu bisa beraktivitas karena energi kimia dirubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Demikianlah anak-anak pembahasan tentang energi dalam sistem kehidupan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.